Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egy Rosi Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita di mata kuliah Software Requirement Engineering akan membahas mengenai materi Requirement Prioritization atau prioritas dari kebutuhan. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Bisa diperhatikan di layar. Ya, materi mengenai requirement prioritas. Jadi di sini ada di silabus yang keempat ya. Jadi sebelum ujian tengah semester kita menginjak di pertemuan yang keempat mengenai requirement prioritas ya. Jadi bagaimana menentukan prioritas kebutuhan. Nah, untuk agenda hari ini kita akan membahas ada 5 hal ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, nanti semacam pengantar pemahaman mengenai prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua, pengertian dari prioritas kebutuhan. Nah, itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bicara mengenai aspek-aspek apa saja sih yang mempengaruhi dalam menentukan prioritas kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah teknik-teknik dalam menentukan prioritas ya. Di sini nanti ada AHP, ada $1 test dan lain sebagainya, $100 test ya. Kemudian ada ranking dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah siapa saja stakeholder yang terlibat dalam menentukan prioritas. Oke, ini 5 materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, kita ke materi yang pertama. Jadi di pendahuluan requirement prioritas itu seperti apa dalam menentukannya. Kita bisa perhatikan di layar ya untuk pendahuluan. Jadi di bab ini nanti kita akan mendapatkan gambaran tentang teknik dalam menentukan prioritas kebutuhan untuk produk perangkat lunak ya. Nah, prioritas ini sangat penting ya. Jadi merupakan langkah yang penting untuk membuat keputusan yang baik mengenai perencanaan produk baik untuk rilis tunggal maupun ganda. Jadi rilis tunggal di sini adalah untuk aplikasi yang dirilis hanya 1 kali saja, tidak ada upgrade atau update dari perangkat lunak ya. Kalau ganda tentunya aplikasi yang berkelanjutan ya. Jadi nantinya akan ada update. Nah, kemudian untuk memahami dalam menentukan requirement prioritas di sini bisa kita perhatikan lagi di layar ya. Jadi contohnya adalah ketika saya membeli sebuah mobil baru ya. Ini akan sangat mudah kalau kita hanya punya satu alasan ya. Ketika misalkan kecepatan ini menjadi alasan saya dalam memilih mobil baru tersebut ya. Ini akan mudah. Nah, kalau hanya satu alasan, misalkan saya memilih mobil yang paling cepat, misalkan saya hanya pilih Ferrari saja ya, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan beberapa aspek yang lain yang bisa menentukan kita dalam pembelian mobil baru tersebut. Nah, di sini digambarkan bahwa ketika kita membeli mobil baru ini akan sangat mudah ketika hanya ada satu aspek ya dalam pemilihan tersebut, misalkan kecepatan. Kalau kita pilih berdasarkan kecepatan ya kita pilih saja mobil yang paling cepat tanpa kita memikirkan misalkan harganya, kemudian kenyamanannya. Nah, yang penting cepat, itu akan lebih mudah. Nah, dibandingkan dengan ketika misalkan kita memilih satu mobil baru tapi harus memperhatikan beberapa aspek ya. Contohnya adalah di sini harga. Ini harga, kemudian ada safety ya, keamanannya seperti apa, lalu comfort, kenyamanannya seperti apa, lalu ada luggage load, ini adalah kapasitas dari bagasi seperti apa. Ini akan lebih sulit ya ketika menentukan
keputusan dengan hanya satu aspek, kemudian dibandingkan dengan menentukan keputusan dengan beberapa aspek ini ya. Jadi di sini tentunya kita harus menentukan prioritas. Misalkan dalam membeli mobil ini kita prioritas yang penting harganya murah dulu. Nah, berarti kita tentukan bahwa harga ini adalah di prioritas yang utama. Kemudian ada juga orang misalkan yang penting nyaman dulu mobilnya, harga tidak masalah. Nah, ya nanti nyaman ini, comfort ini akan menjadi prioritas nomor satu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu dalam menentukan prioritas ya, contohnya sebagai pengantar. Nah, kemudian untuk pengertian dari requirement prioritas atau dalam menentukan prioritas kebutuhan ini ya, diperhatikan lagi di layar bahwa kebanyakan proyek perangkat lunak ini punya calon kebutuhan lebih dari satu ya, lebih dari yang dapat direalisasikan. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa menentukan prioritas yang lebih banyak itu akan lebih baik daripada kebutuhannya kurang ya di sini. Jadi prioritas ini menentukan dalam membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan yang paling berharga yang mana, kemudian kita bedakan dengan kebutuhan yang kritis dengan kebutuhan-kebutuhan yang sepele atau yang biasa saja. Oke, ini pengertian dari prioritas ya. Jadi mengidentifikasi kebutuhan yang paling berharga, kemudian kita tentukan mana kebutuhan yang paling kritis, yang paling berharga tadi dibandingkan dengan kebutuhan yang biasa atau kebutuhan yang sepele. Oke, itu untuk pengertian dari prioritas. Nah, selanjutnya untuk menentukan requirement prioritas ini dapat dibagi menjadi dua penentuan ya. Jadi bisa menggunakan metode atau menggunakan pendekatan negosiasi. Bisa diperhatikan di layar ini untuk kategori requirement prioritas. Kalau berdasarkan metode ini akan menempatkan nilai aspek yang berbeda dari kebutuhan. Nah, sementara kalau pakai negosiasi kita bisa memberikan prioritas dengan mencapai kesepakatan antara pemangku kepentingan yang berbeda ya. Jadi menentukan prioritas ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan metode ya, dengan teknik-teknik, kemudian yang kedua dengan negosiasi. Kalau dengan teknik tentunya kita bisa menempatkan nilai-nilai atau aspek mana yang paling penting ya, yang biasa saja atau yang misalkan bisa disisihkan. Nah, kalau dengan negosiasi tentunya dengan melakukan pencapaian kesepakatan musyawarah mufakat antara dua kepentingan atau beberapa kepentingan yang berbeda. Nah, negosiasi ini biasanya lebih subjektif ya, karena berdasarkan pendapat dan biasanya digunakan ketika analisis kontekstual dan ketika variabel keputusan saling terkaitnya. Jadi ini ya keputusannya, menentukan prioritas ini bisa dengan metode yang pertama, yang kedua adalah dengan negosiasi. Kalau metode ini sudah jelas alur-alurnya, pemberian bobotnya. Kalau misalkan dengan negosiasi ini tentunya berdasarkan nilai subjektivitas dari stakeholder. Oke, itu yang mengenai penentuan prioritas ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek prioritas. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas ada aspek-aspek penting ketika dalam menentukan prioritas ya. Aspek tersebut apa saja ya, kita perhatikan di layar. Jadi kebutuhan ini dapat diprioritaskan kepada berbagai aspeknya. Apa itu aspek? Jadi aspek ini sebuah properti atau atribut dari sebuah proyek yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebutuhan. Nah, ada beberapa aspek umum yang biasanya digunakan, diantaranya adalah importance atau tingkat kepentingan, kemudian ada penalti ya atau sanksi atau hukuman, kemudian ada cost, ada time ya, dan resiko. Nah, ini aspek-aspek umum ya. Seperti apa? Kita akan bahas satu persatu.
Oke, yang pertama adalah mengenai importance atau tingkat kepentingan. Jadi di sini bisa kita perhatikan lagi di layar ya. Ketika memprioritaskan kepentingan, di sini para stakeholder harus memprioritaskan mana persyaratan yang paling penting bagi sistem. Nah, di sini bisa sangat beragam ya. Kalau misalkan membangun sebuah perangkat lunak, di situ ada beberapa stakeholder. Tentunya jika menentukan dengan importance di sini, tingkat kepentingannya tentunya akan berbeda-beda ya. Jadi di sini akan beragam ya, beragam karena tergantung kepada perspektif dari setiap pemangku kepentingan. Nah, ini untuk aspek yang pertama dari tingkat kepentingannya bisa disesuaikan dengan para stakeholder. Nah, kemudian yang kedua, aspek prioritas yang kedua ini adalah penalti atau hukuman. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus mengevaluasi hukuman yang diperkenalkan jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi ya. Jadi contohnya misalkan saya sudah menentukan kebutuhan A. Nah, tapi ternyata kebutuhan A ini tidak dapat dilaksanakan atau tidak sesuai standar. Nah, maka akan dikenakan penalti. Nah, kalau misalkan seperti itu, ini akan menyebabkan setiap stakeholder akan berpikir keras bagaimana semua itu dapat mencapai standar sehingga tidak akan ada penalti yang dikenakan ya. Nah, contoh lain lagi misalkan sudah ada kebutuhan tapi pelanggan tidak senang karena kebutuhannya tidak terpenuhi, maka nantinya akan diberikan penalti untuk misalkan developernya. Nah, ini yang kedua, aspek yang kedua ini juga harus dipikirkan ya, mengenai penalti ataupun aspek dari hukuman. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini berhubungan dengan cost atau biaya ya. Jadi diperhatikan di layar bahwa biaya ini biasanya diperkirakan oleh developer atau pengembang ya. Tindakan ini mencakup seberapa kompleks kebutuhannya, kemudian kemampuan dalam reusable code ya, kemudian jumlah pengujian dan dokumentasi yang diperlukan. Nah, kemudian cost atau biaya ini biasanya sering disebut dengan work hours atau jam staff ya, jam kerja, jam usaha, karena biaya utama dalam pengembangan perangkat lunak nah biasanya dikaitkan dengan jumlah jam yang dihabiskan. Ini aspek yang ketiga ya, berhubungan dengan cost atau biaya. Nah, kemudian kita akan bahas lagi yang keempat adalah waktu atau time ya. Jadi ini masih terkait dengan yang nomor 3 bahwa biaya ini berhubungan dengan jumlah staff, jumlah jam ya, jumlah jam pengerjaan. Nah, sehingga waktu ini tentunya semakin waktunya banyak, biaya juga akan semakin banyak. Nah, tapi waktu ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya, seperti tingkat paralelisme. Jadi apakah pengerjaannya dilakukan secara paralel atau misalkan secara sendiri-sendiri dalam pembangunannya, kemudian kebutuhan pelatihannya, kemudian perlu pengembangan instruktur pendukung dan lain-lain sebagainya, standar industrinya apakah mendukung atau tidak. Nah, ini tentunya terkait dengan waktu ya. Misalkan peralatan kita sudah komplit, tentunya waktunya juga akan semakin singkat. Nah, dibandingkan dengan peralatannya masih banyak kurangannya, tentunya waktu pun akan istilahnya semakin molor ya. Itu untuk aspek yang keempat mengenai time atau waktu. Kemudian aspek yang kelima ini tentunya berkaitan dengan risk atau resiko ya. Jadi diperhatikan di layar bahwa tentunya setiap proyek punya resiko ya. Di sini dalam sebuah manajemen proyek biasanya manajemen resiko ini digunakan untuk mengatasi baik secara internal. Internal ini mencakup teknis dan resiko pasar. Kemudian kalau dari eksternal ini misalkan dari regulasi, peraturan maupun dari pemasok atau supply seperti apa. Nah,
Untuk manajemen di sini, jadi kita perlu memanage resikonya. Jadi ada manajemen risiko di sini dapat digunakan ketika kita merencanakan persyaratan menjadi produk dan rilis. Nah, risiko ini banyak ya jenisnya. Ada contoh risiko kinerja, risiko proses, risiko jadwal. Jadi resiko-resiko yang timbul ini perlu menjadi perhatian ya. Jadi aspek yang kelima adalah aspek resiko. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang keenam, ini terkait dengan volatilitas atau hal yang berubah-ubah. Ini juga menjadi aspek yang penting ya. Jadi volatilitas ini dianggap sebagai faktor risiko dan kadang ditangani sebagian dari aspek resiko ya. Jadi hal-hal yang berubah, misalkan perubahan pasar, kebutuhan bisnis berubah, perubahan legislatif yang terjadi ya. Jadi ada pergantian kepemimpinan, ini juga akan berpengaruh terhadap penentuan kebutuhan. Kemudian penggunanya juga berubah, ini akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi aspek yang keenam adalah volatilitas ya. Nah, kemudian yang ketujuh, aspek-aspek lain ya. Aspek-aspek lain contohnya di sini adalah keuntungan finansial, manfaat strategis, kompetensi atau sumber daya, rilis tema, kemampuan untuk menjual, mempromosikan, dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek lain yang terpengaruh kepada penentuan prioritas. Kemudian ada juga aspek yang ke-8 di sini adalah penggabungan ya. Jadi dalam prakteknya sangat penting ketika kita akan memutuskan persyaratan secara langsung nanti atau tidak sama sekali. Jadi sebagai contoh di sini ada cost value ya, ini gabungan ya. Jadi value ini nilai yang penting, kemudian ada cost-nya berhubungan dengan biaya, diprioritaskan untuk melaksanakan persyaratan yang memberikan nilai untuk biaya atau uang ya. Nah, itu aspek-aspek yang terkait dengan prioritas ya. Tadi ada time, ada cost, kemudian volatilitas, ada resiko, dan lain sebagainya. Nah, demikian untuk aspek-aspek prioritas ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik prioritas ya. Tapi sebelumnya kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik dalam menentukan prioritas. Di sini ada 5 contoh teknik yang biasanya digunakan dalam menentukan prioritas ya. Bisa diperhatikan di layar, di sini ada 5. Yang pertama adalah analytical hierarchy process (AHP) ya. Yang kedua ada cumulative voting, the $100 test. Kemudian yang ketiga ada numerical assignment atau grouping, yang keempat adalah ranking, dan yang kelima adalah top 10 requirement. Nah, seperti apa? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu mengenai AHP atau analytical hierarchy process ya. Jadi untuk AHP ini adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang sistematis yang telah disesuaikan untuk prioritas persyaratan perangkat lunak ya. Jadi biasanya dalam AHP ini ada pasangan kebutuhan hierarki ya. Jadi untuk membandingkan antara mana prioritas yang paling tinggi, yang sedang, ataupun yang rendah. Nah, biasanya ada skalanya 1 sampai 9, dari yang paling penting sampai yang sepele atau biasa saja. Nah, untuk AHP ini berdasarkan dari hasil penelitian bahwa AHP ini tidak cocok untuk kebutuhan dalam jumlah yang besar ya. Ya, dalam jumlah yang besar di sini karena AHP ini membandingkan satu persatu kebutuhan. Nah, jadi untuk hasil penelitian, jadi para peneliti telah mencoba menemukan cara mengurangi jumlah perbandingan dan varian teknik di sini mengurangi jumlah perbandingan sebanyak 75%. Nah, seperti apa contohnya ya, bisa diperhatikan di layar di sini. Menentukan AHP misalkan ini untuk kriteria di sepak bola, di situ kita mengenal ada shooting, kemudian ada dribbling ya, ada passing, ada rebound, ada fisik, dan lain sebagainya.
Nah, di sini bisa kita bandingkan bahwa syuting ini lebih misalkan di sini ada kriterianya ya, ada kriteria, kemudian ada nilai perbandingan tadi seperti yang dibilang biasanya 1 sampai 9 ya. Dari yang paling rendah sama penting dengan misalkan poin A, syuting ini lebih penting daripada passing misalkan seperti itu. Kemudian ada syuting misalkan sama penting dengan rebound. Nah, ini perlu kita bandingkan satu persatu. Jadi ada untuk AHP ini memang cocok untuk membandingkan kebutuhan yang skalanya kecil. Kalau skalanya besar kita bandingkan satu persatu, tentunya ini tidak akan efektif maupun efisien ya. Nah, ini untuk AHP, Analytical Hierarchy Process, membandingkan antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain. Apakah lebih penting, sama penting, mendekati mutlak lebih penting, nah sedikit lebih penting dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai teknik yang kedua, yakni cumulative voting atau $100 testnya. Jadi seperti apa teknik ini? Adalah teknik prioritas yang sangat mudah, di mana pemangku kepentingan ini memberikan 100 unit imajiner ya. Jadi bisa berupa uang, bisa berupa koin, jam, misalkan remote, mouse dan lain sebagainya. Nah, ini mendistribusikan antar kebutuhan. Jadi setiap benda ini nantinya mewakili satu kebutuhan ya. Nah, hasil prioritas ini nanti disajikan pada skala rasio ya. Jadi di sini sangat mudah. Jadi mana kebutuhan yang paling penting misalkan diwakili dengan HP ya, misalkan iPhone itu yang paling mahal kebutuhannya. Nah, nanti di sini contohnya kita misalkan punya 25 kebutuhan. Jadi nanti kita bagi menjadi 4 poin untuk mendistribusikan ke dalam masing-masing. Jadi kita kelompokkan ini kebutuhan yang mahal atau misalkan yang paling penting, kemudian ini yang sangat penting, kemudian ini yang biasa. Nah, nanti dikotak-kotakan ya ke dalam beberapa skala di sini atau rasio. Nah, kemudian kita ke yang nomor 3, jadi ada teknik namanya numerical assignment atau grouping ya. Jadi numerical assignment ini adalah teknik prioritas yang umum yang disarankan baik di RFC 2119 dan IEEE standar ya. Pengelompokan di sini biasanya ditentukan berdasarkan prioritas yang berbeda. Nah, dalam prakteknya ada 3 kelompok ya, jadi di grup-grupkan ya di sini. Nah, untuk grupnya biasanya ada 3. Yang pertama adalah kritis, standar, dan opsional. Jadi kita membagi 3 kebutuhan. Misalkan ada 21 kebutuhan, kita bagikan menjadi 3 bagian. Oh, ini kebutuhan yang kritis, yang paling penting. Oh, ini kebutuhan yang standar atau biasa saja. Oh, ini kebutuhan yang opsional. Jadi dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan pembagian yang disesuaikan ya. Itu grouping yang nomor 3. Oke, selanjutnya adalah yang keempat. Di sini ada ranking ya. Jadi kita menentukan kebutuhan dengan skala ordinal tetapi peringkat kebutuhan tanpa ikatan. Jadi bahwa di sini kebutuhan yang paling penting merupakan peringkat 1 ya. Jadi kita urutkan berdasarkan peringkat. Ya, jadi yang paling penting peringkat 1 dan seterusnya. Misalkan ada 20, maka yang paling tidak penting atau yang biasa saja ada di urutan ke-20 ya. Jadi setiap kebutuhan ini punya peringkat yang unik ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan kebutuhan yang lain. Jadi unik, misalkan ranking 1 ya ranking satunya hanya 1 gitu. Nah, di sini untuk ranking ini setiap kebutuhan punya peringkat yang unik ya dibandingkan dengan tugas numerik, tapi tidak mungkin melihat perbedaan relatif antara item peringkat ya, seperti di AHP maupun di $1 test ya, $100 test ya. Ini untuk ranking, jadi menentukan berdasarkan ranking. Nah, ada lagi yang kelima, ini adalah teknik top 10 requirement. Jadi kita memilih 10
kebutuhan yang paling penting, kemudian nanti kita pilih lagi 10 kebutuhan yang misalkan mendekati penting dan seterusnya ya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan top 10 requirement ya. Kalau misalkan kebutuhan ini kita pilih kebutuhan 10 paling atas ya, tanpa menetapkan perintah internal antara kebutuhan ya. Jadi kebutuhan yang paling penting kita kelompokkan menjadi top 10 requirements. Nah, jadi nanti seterusnya kebutuhan yang lain juga dikelompokkan menjadi top 10 requirement yang lain ya. Nah, untuk top 10 requirement ini cocok untuk berbagai pemangku kepentingan yang sama pentingnya. Jadi di sini tidak akan ada konflik yang menyebabkan stakeholder ini berkonflik ya. Jadi setiap stakeholder ini mendapatkan dukungan untuk prioritas utama mereka, dan yang lain hanya untuk prioritas ketiga mereka ya. Di sini berdasarkan top 10 requirement. Oke, itu untuk teknik-tekniknya ya. Jadi ada 5 teknik. Tadi ada HP, $100 test, kemudian ada top 10, ada ranking dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mana teknik yang harus kita pilih ya? Kita akan perhatikan sesaat lagi. Nah, kita akan kembali. Oke, jadi kita akan lanjut mengenai mana teknik yang harus kita pilih ya. Di sini ada perbandingannya, bisa diperhatikan di layar. Jadi ada tadi teknik AHP, kemudian $100 test, ada ranking, numerical assignment, kemudian ada top 10 ya. Kalau kita lihat dari skalanya ya, AHP dan $100 test ini berdasarkan rasio ya. Kemudian kalau ranking dan numerical assignment ini berdasarkan urutan. Nah, kalau top 10 tentunya di sini kita pilih 10 yang paling atas ya, tentunya berdasarkan urutan ya. Nah, kalau dari secara granularity, secara rincian, AHP dan $100 test ini adalah halus ya, pemilihannya secara halus. Kalau ranking ini secara medium, kalau numerical achievement ini kasar ya, ngambil kebutuhannya. Kalau top 10 tentunya lebih kasar lagi ya, karena kita hanya memilih 10 yang paling penting. Nah, kalau dalam sisi kecanggihan atau sophistication, HP ini sangat kompleks ya, karena tadi membandingkan satu persatu kebutuhan. Kemudian kalau yang $100 test ini tentunya sangat kompleks juga, karena harus membandingkan dengan unit-unit imajiner seperti jam, buku misalkan dengan remote dan lain sebagainya. Kalau ranking tentunya mudah, numerical achievement ini sangat mudah. Top 10 kalau dari sisi kemudahan tentunya sangat mudah sekali, kita memilih 10 kebutuhan yang paling penting ya. Jadi caranya kasar tapi ini sangat mudah dilakukan. Oke, jadi kita menentukan teknik ini berdasarkan dari kemampuan dan kebutuhan di lapangan seperti apa ya. Mau digunakan semua silakan, bisa dipilih salah satu juga silakan, atau beberapa. Nah, kemudian kita akan bicara yang selanjutnya mengenai materi siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses prioritas ya. Bisa diperhatikan di sini bahwa ada beberapa aspek. Di sini ada main stakeholder, kemudian ada user, ada siapa yang terkait dengan user, kemudian berhubungan dengan conception, life cycle dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya dalam perangkat lunak pengembangannya ini adalah didasarkan pada 2 pengembangan ya. Yang pertama karena misalkan pengembangan ini dilakukan karena memang dipesan ya. Jadi pemesanan berdasarkan kriteria klien. Ada juga pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada kebutuhan pasar ya. Jadi ada 2 alasan kenapa perangkat lunak dibuat. Pertama karena dipesan, yang kedua karena memang berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, jadi aspek-aspek yang terlibat di sini bisa kita perhatikan bahwa main stakeholder ini kalau dari dipesan dulu berarti berdasarkan dari customer. Kalau dari kebutuhan pasar tentunya ini berdasarkan dari kebutuhan developer dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk yang dipesan dulu biasanya kalau dari sisi
skalanya biasanya kecil, tapi kalau yang berdasarkan kebutuhan pasar biasanya skalanya besar. Nah, kemudian perbedaannya lagi, misalkan kalau yang dipesan dulu ini biasanya hanya one release, jadi hanya rilis sekali. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan pasar ini akan beberapa kali dirilis, akan ada update seterusnya sampai disesuaikan dengan permintaan kebutuhan pasar seperti apa. Nah, kemudian perbedaannya lagi kalau dari sisi tujuan, yang dipesan ini biasanya akan patuh kepada spesifikasi, tapi kalau yang berdasarkan kebutuhan pasar jadi sesuaikan dengan time to market ya, kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau perbedaan yang terakhir di sini, kalau dipesan dulu perangkat lunaknya, tentunya pengukurannya adalah dari sisi kepuasan dan penerimaan dari pengguna. Nah, sedangkan kalau dari pengembangkan berdasarkan kebutuhan pasar, tentunya berdasarkan sales penjualannya seperti apa, sedikit atau banyak, lalu dari sisi market share-nya sedikit atau banyak. Nah, itu perbedaan. Jadi perbedaan antara perangkat lunak yang dipesan dahulu dengan perangkat lunak yang didasarkan pada kebutuhan pasar. Nah, oke, kemudian siapa saja stakeholder yang terlibat? Di sini ada 3 different skenario ya, ada 3 jenis stakeholder. Yang pertama ada one customer, satu customer, kemudian ada beberapa customer, kemudian yang ketiga adalah mass customer atau customer yang banyak. Nah, tentunya bedanya kalau dalam situasi satu pelanggan di sini hanya ada satu prioritas pelanggan ya, diperhatikan di layar di sini bahwa hanya satu prioritas pelanggan yang perlu dipertimbangkan. Jadi ini akan lebih mudah dalam pengembangan perangkat lunaknya, tapi biasanya skalanya juga kecil ya. Di sini contohnya ada Extreme Programming memiliki one set customer, jadi sebagai salah satu praktek inti. Di sini fokusnya walaupun mewakili satu pelanggan, tapi bisa mewakili pasar ya. Kemudian ada juga di sini several non customer, jadi ada beberapa customer di sini. Ketika memiliki beberapa pelanggan, isu prioritas ini akan menjadi lebih sulit ya, karena ada banyak orang yang terlibat, tentunya prioritasnya juga berbeda ya. Biasanya akan saling bertentangan. Nah, di sini perlu adanya kondisi win-win solution sehingga setiap stakeholder atau pemangku kepentingan akan menjadi seorang pemenang ya. Di sini perlu win-win solution. Nah, berbeda lagi ketika misalkan kondisi dengan market yang besar. Di sini untuk pasar massal ini tidak semua pelanggan akan diprioritaskan ya. Jadi ketika memunculkan informasi mengenai prioritas untuk yang pasar massal atau mass market ini, ada beberapa sumber yang bisa dijadikan rujukan, misalkan catatan internal dari sisi pengiriman, kemudian marketing intelligence, kompetitor intelligence, dan marketing research ya. Jadi ada survei, focus group, dan lain sebagainya. Tentunya penanganannya juga berbeda ya. Jadi ini untuk yang mass market. Nah, demikian untuk stakeholder yang terlibat dalam proses prioritas ya. Setelah ini akan ada penjelasan mengenai materi yang sudah disampaikan. Di situ ada 3 pertanyaan seperti biasa. Nanti silakan dijawab sesuai dengan pendapat pribadi ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Setelah tadi memperhatikan penjelasan materi yang saya sampaikan, kita ada di bagian bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang disampaikan. Di sini saya berikan dalam bentuk tugas individu yang berupa pendapat pribadi ya. Tentunya kalau pendapat pribadi ini jangan sampai sama dengan temannya, jangan hanya di copy paste, tapi silakan kalian berpendapat ya. Di sini ada 3 pertanyaan saya masukkan dalam tugas 5. Jadi apakah kalian benar-benar memperhatikan materinya atau hanya skip saja ya? Kita perhatikan untuk pertanyaannya.
silakan nanti dituliskan dalam satu lembar kertas, boleh ditulis tangan maupun boleh diketik ya. Tentunya kalau diketik rawan untuk dicontek oleh temannya ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah menurut pendapat Anda, jelaskan kendala apa saja dalam menentukan prioritas kebutuhan ya. Dijelaskan ya apa saja. Kemudian yang kedua, menurut Anda teknik prioritas mana yang paling mudah digunakan? Nah, ini jelaskan alasannya. Ini menurut Anda masing-masing ya. Lalu yang ketiga, menurut pemahaman Anda, apakah menentukan prioritas itu penting sih? Apa sih? Kalau misalkan iya, dijelaskan. Kalau misalkan jawaban Anda tidak, ya dijelaskan juga kenapa atau apakah menentukan prioritas itu penting ya. Jadi itu 3 pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan. Oke, semoga bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.